Gairah liar ayah mertua, bab 10. Sugeng kepikiran terus sama kandungan Tuti, ujar suamiku. Terus kapan mulai masuk kerja di sini, geng? Tanya ayah. Mulai Senin depan? Yah, jawab suamiku. Kami berempat mengobrol sampai larut malam. Sampai ibu mertuaku menyuruh kami untuk istirahat. Saat itu jam menunjukkan pukul 23 malam. Ya sudah. Ayo tidur, Sugeng pasti capek. Kata ibu mertuaku mengajak kami beristirahat. Saat di kamar, aku memandangi suamiku yang tertidur pulas. Betapa banyaknya dosa dan kesalahan yang telah aku lakukan. Betapa jauh diriku dari ciri-ciri istri yang baik. Betapa banyak kewajiban yang telah aku lalaikan. Dan betapa banyak perintah yang aku langgar. Suamiku, maafkan aku tidak bisa membahagiakanmu. Maafkan aku tidak bisa menghadirkan tawa dalam hidupmu. Maafkan aku suamiku. Setelah hampir 4 bulan berpisah, akhirnya aku dapat berkumpul kembali dengan suamiku. Untuk menyambut suamiku tercinta, tentunya aku ingin memberikan sesuatu yang spesial. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Mencoba untuk tidak melakukan kesalahan lagi bersama ayah mertuaku. Pada malam hari, jam menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hampir 4 bulan berpisah, tentunya suamiku merasakan kerinduan yang cukup dalam akan belayanku. Dengan mengenakan baju tidur seksi, aku mencoba menggoda suamiku. Tidak lupa aku juga menambah parfum supaya suamiku semakin terpikat. Pada saat itu suamiku sibuk dengan aktivitas seperti biasanya, yaitu bermain game online. Aku menghampiri dia yang saat itu berbaring di atas tempat tidur. Mas, panggilku sambil memeluk suamiku. Namun reaksi suamiku dingin, tanpa peduli dengan sikapku di sampingnya. Mas, panggilku namun suamiku tetap sibuk dengan gamenya. Sampai pada akhirnya suamiku merespon. Mas, panggilku sembari tanganku memeluk dia. Apa, Dik? Aduh kan kalah, cetus suamiku. Berhenti dulu mas main gamenya. Ujarku meminta suamiku untuk berhenti bermain game. Ada apa? Tanya suamiku melihat ke arahku. Anehnya, walaupun aku sudah memakai baju tidur yang seksi dan parfum yang menggoda, namun suamiku tetap tidak bergeming. Tetap dingin dan masih berkonsentrasi dengan gamenya. Berhenti dulu, mas, ujarku. Tunggu, Dik, kamu ganggu saja. Aku lagi main bareng sama teman-temanku, seru suamiku kepadaku. Mas, apa kamu nggak pengin? Kita kan sudah lama tidak melakukan hubungan. Mas, tanyaku melihat ke arah suamiku. Tapi apa jawaban suamiku? Tunggu, Dik, aku mau kalah lagi ini, kamu sana nonton TV dulu. Cetus suamiku menyuruhku untuk menonton TV. Mendengar perkataan suamiku, aku beranjak dari tempat tidur dan keluar dari kamar untuk menonton TV. Saat aku menonton TV, tidak lama kemudian ayah mertuaku keluar dari kamarnya dan menghampiriku. Wah, cantik sekali, ujar ayah melihatku yang memakai baju tidur seksi. Aku hanya diam melihat ayah yang duduk di sampingku. Kenapa murung? Tanya ayah. Tidak apa-apa. Yah, jawabku sambil tetap memperhatikan acara televisi. Kemana suamimu? Tanya ayah menatapku. Sibuk main game? Cetusku sedikit kesal. Mendengar hal itu ayah hanya tersenyum. Kemudian ayah bergeser mendekat ke arahku. Ayah mengerti sekali apa yang aku mau. Harum sekali kamu, ujar ayah berbisik. Ada suamiku. Yah, cetusku mencoba menjauh dari ayahku. Tanpa peduli perkataanku, ayah semakin mendekat. Tiba-tiba sebuah kecupan lembut hinggap di keningku, ayah tersenyum ke arahku, membuat bulu kuduku seketika berdiri. Aku diam menatap ayah mertuaku, menatapnya dalam kecamuk rasa. Kami saling bertatapan untuk beberapa saat, sampai tidak terasa bibir kami saling bersentuhan. Tangan kami saling menggenggam. Ayah merengkuhku dalam pelukan, membuaiku pelan, menenangkanku dengan kecupan dan belayan yang membuatku tidak bisa berkata-kata. Sampai tidak terasa malam semakin larut, nafas kami menderu beradu dengan suara televisi.
Kemudian aktivitas kami terhenti karena suamiku memanggilku dari dalam kamar. Dik. Terdengar suara suamiku memanggil dari dalam kamar. Iya, Mas. Jawabku yang masih duduk di sofa. Ayo tidur, teriak suamiku dari dalam kamar. Cepat sana, Sai, kata ayah menyuruhku untuk masuk ke dalam kamar. Aku pun bergegas merapikan baju tidurku dan masuk ke dalam kamar, meninggalkan ayah duduk di sofa seorang diri. Setelah sampai di dalam kamar, aku melihat suamiku sudah selesai dengan aktivitas bermain gamenya. Aku menghampiri suamiku dan tidur di sampingnya. Kemudian dia mulai memelukku dengan manja. Ayo, Dik, pinta suamiku. Tanpa banyak bicara suamiku membalikan tubuhku dan memelukku. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Tapi nyatanya saat aku melakukan dengan suamiku di pikiranku hanya ada ayah mertuaku. Aku membayangkan melakukan dengan ayah mertuaku. Aku tetap berusaha melayani suamiku walaupun aku tidak merasakan apa-apa. Sampai keesokan harinya, tepatnya hari Sabtu pagi. Setelah menyiapkan sarapan, aku meminta antar kepada suamiku untuk periksa kandunganku. Mas, aku mau periksa, ujarku kepada suamiku. Pada saat itu kami lagi sarapan pagi bersama ayah dan ibu mertuaku. Sabtu tetap buka. Dik? Tanya suamiku. Buka, Mas, tapi sampai jam 10 pagi, jawabku. Tapi aku ada kepentingan sama teman. Dik? Ujar suamiku melihat ke arahku. Sama ibu. Nak? Tanya ibuku kepadaku. Iya sama ibu saja. Dik? Ujar suamiku. Tapi aku pengin sama kamu. Mas? Kataku melihat ke arah suamiku. Aku mau ke rumah teman. Dik? Ada keperluan penting, ujar suamiku. Apa sama? Ayah? Ucap ayah seraya memandangku. Terserah sama siapa saja. Yang penting Tuti ada yang antar, cetusku. Setelah selesai sarapan. Lalu aku membereskan meja makan, kemudian aku masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, aku melihat suamiku sudah bersiap-siap untuk pergi. Dik, aku mau ke rumah temannya, ujar suamiku. Enggak mau antar aku. Mas? Tanyaku lagi. Sama ayah atau sama ibu dulu? Dik, ini urusan penting sekali, ujar suamiku. Urusan apa? Mas? Tanyaku penasaran. Urusan pekerjaanku? Dik, jawab suamiku. Memangnya pekerjaan apa lagi? Mas? Tanyaku memaksa. Tetapi suamiku tidak mengatakannya dan tidak mau berterus terang kepadaku. Padahal aku istrinya. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu terima uangnya saja, kata suamiku. Aku istrimu berhak tahu? Mas, ujarku. Sudah, aku mau berangkat, ujar suamiku lalu pergi dari hadapanku. Hati-hati, Mas, ucapku. Saat suamiku pergi, aku pun bersiap-siap untuk pergi periksa kandunganku. Kemudian aku ke toko untuk mengajak ibu mertuaku. Bu, Tuti sudah siap, ujarku kepada ibu mertuaku. Nak, minta antar ayahmu ya, ibu sibuk ini. Kata ibu mertuaku sembari memperlihatkan buku catatan yang bertumpuk di mejanya. Iya, Bu, jawabku lirih. Kemudian aku pergi menghampiri ayah mertuaku yang lagi menonton TV. Ayah, Tuti minta antar periksa, pintaku kepada ayah mertuaku. Melihat aku berdiri di sampingnya, seketika ayah mematikan TV dan segera beranjak dari tempat duduknya. Tunggu ya, ayah ganti baju dulu, kata ayah sembari masuk ke dalam kamarnya. 10 menit kemudian, ayah sudah siap untuk mengantarku. Ayo, nak, ajak ayah mertuaku. Kemudian aku berpamitan kepada ibu mertuaku. Bu, Tuti berangkat, kataku meminta izin kepada ibu mertuaku. Iya, nak. Hati-hati ya, ujar ibu mertuaku. Iya, Bu, jawabku sembari masuk ke dalam mobil ayah mertuaku. Di perjalanan ke tempat prakter Dokter Indah, ayah memegang tanganku. Kamu cantik sekali, ujar ayah seraya menggenggam tanganku. Ayah gombal terus, ucapku. Serius? Akhir-akhir ini kamu cantik sekali.
kata ayah. Berarti anakku cewek. Yah, jawabku. Kata dokter, cowok atau cewek? Tanya ayah. Saat di USG cewek, yah, jawabku. Cowok atau cewek sama saja. Yang penting selamat ibu dan bayinya, kata ayah. Iya, yah, jawabku. Setelah sampai di tempat dokter Indah, aku pun diperiksa, dan ternyata kehamilanku sudah memasuki usia 8 bulan. Jika sesuai jadwal berarti bulan depan aku akan melahirkan anak pertamaku. Jadi tidak sabar menunggu saat-saat kelahiran anak pertamaku, yang aku idam-idamkan selama ini. Menjelang hari kelahiran anakku, aku tidak ada persiapan apapun. Aku masih santai. Seperti biasa, pagi itu aku menyiapkan sarapan untuk keluargaku. Perutku masih biasa saja, tidak ada gejala akan melahirkan. Setelah selesai menyiapkan sarapan, aku rebahan tapi tumben tidak bisa tidur siang. Biasanya aku rutin tidur siang. Aku beraktivitas seperti biasa. Sampai menjelang malam, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba aku merasa lapar. Aku ingat terakhir makan tadi pagi. Kemudian aku mengatakan kepada suamiku, "Mas, aku lapar pengin bakso yang pentolnya besar." Ujarku kepada suamiku. "Di mana ya?" Dik, tanya suamiku. "Di perempatan ada, Mas," kataku. "Iya, tunggu, Dik," ujar suamiku. Kemudian suamiku keluar untuk membelikan aku bakso. Kurang lebih 15 menit suamiku datang, membawakan aku sebungkus bakso dengan pentol yang sangat besar. "Ini, Dik, baksonya," ucap suamiku sambil menyodorkan bakso. "Kamu nggak beli, Mas?" Tanyaku karena suamiku membawa sebungkus bakso saja. "Aku kenyang, Dik," kata suamiku. "Beli di mana, Mas?" "Di dekat terminal, Dik," jawab suamiku. "Pantesan lama," ujarku sambil membuka bungkus bakso. "Di perempatan tutup," kata suamiku. "Terima kasih ya, Mas," ujarku sambil melahap pentol bakso. "Iya," dikata suamiku. Aku makan bakso yang dibelikan suamiku dengan lahapnya. Karena memang aku sangat lapar. Mungkin juga karena ini bawaan bayi di dalam perutku. Bakso merupakan salah satu makanan favoritku. Apalagi ditambah kuah yang pedas. Kenikmatan tiada tara membuatku menjadi penggemar setia bakso. Saat jam menunjukkan pukul 21 malam, aku bersiap untuk tidur. Tapi perut tidak enak. Aku bolak-balik ke toilet, aku buang air kecil dan besar, terus begitu sampai tengah malam. Jam 23. Aku coba tidur tapi tidak bisa. Hanya 15 menit lalu bangun lagi untuk ke toilet. Aku tidak tahu kalau ini adalah kontraksi. Sampai jam 3 pagi, aku tidak bisa tidur. Aku sampai merangkak setelah dari toilet, karena saking lemasnya. Saat itu semuanya sudah tidur termasuk suamiku. Lalu aku membangunkan suamiku. "Mas, Mas," panggilku sambil menggoyang-goyangkan badannya. "Iya, Dik," jawab suamiku dalam keadaan setengah sadar. "Mas, aku sakit perut," ujarku. Mendengar aku sakit perut, seketika suamiku beranjak dari tempat tidur. "Sakit perut kenapa? Terlalu pedas kamu baksonya?" kata suamiku. "Bukan, Mas, sepertinya aku mau lahiran," ucapku lirih. "Iya, kah?" Suamiku kaget mendengar kalau aku akan lahiran. "Tunggu, Dik, aku mau bangunkan ayah sama ibu," ujar suamiku sembari keluar dari kamar menuju kamar mertuaku. Kemudian suamiku membangunkan kedua mertuaku. "Bu, Ayah," panggil suamiku. Tok tok tok. Suamiku mengetuk pintu kamar mertuaku. Kemudian ibu dan ayah mertuaku membuka pintu kamarnya. "Ada apa, Nak?" tanya ibu mertuaku. "Tuti, sakit perut sepertinya mau melahirkan," ujar suamiku. "Di mana Tuti?" tanya ibu. "Di kamar, Bu," jawab suamiku. Kemudian ibu dan ayah mertuaku masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaanku. "Sudah sakit perut, Nak?" tanya ibu mertuaku seraya tangannya memegang perutku. "Iya, Bu,"
Mules, sakit sekali. Jawabku lirih karena menahan rasa sakit. Ayo cepat bawa ke rumah sakit, kata ibu mertuaku. Bersambung.